Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini sebelum kita membahas apa itu pemrograman berorientasi objek, baiknya memang kita harus memahami dulu apa sebelum adanya pemrograman berorientasi objek. Jadi dulu sebelum adanya PBO atau OOP di sini, itu kita mengenal pemrograman itu bersifat prosedural atau biasa disebut natif, di mana pemrograman yang bersifat urut dari atas ke bawah itu prinsip dari sebuah pemrograman. Jadi kode program dieksekusi atau dijalankan itu dari atas ke bawah. Dan biasanya di dalam pemrograman natif itu belum mengenal objek-objek yang ada. Jadi semuanya dijadikan satu, sehingga di dalam pemrograman natif relatif secara file dan sintak itu lebih besar dan lebih banyak, karena belum dibagi menjadi beberapa bagian. Oke, mungkin langsung saja. Sebelumnya kita akan bahas apa itu PBO. PBO atau Object Oriented Programming, atau sering kita mendengar OOP itu sama. Jadi PBO atau OOP itu sama, merupakan metode pemrograman yang berorientasi kepada objek yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah program yang rumit. Jadi di dalam OOP di sini atau PBO di sini itu orientasinya kepada objek. Jadi memang di dalam pemrogramannya difokuskan kepada objek. Nah, di dalam OOP atau PBO ini tujuannya adalah menyelesaikan masalah yang kompleks dan rumit. Kenapa? Karena dengan kita sudah membagi menjadi beberapa objek, itu di dalam programan itu relatif lebih ringkas dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya konsep PBO di dalam Object Oriented Programming atau OOP di sini konsepnya kita akan mengenal beberapa istilah, yaitu ada kelas, ada objek, ada polymorphism, ada encapsulation, ada inheritance, ada abstraction. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah objek. Objek adalah semua benda di dunia nyata yang bisa dianggap sebagai objek. Jadi semua benda itu adalah objek. Contohnya di sini adalah kursi, meja, buku, sepeda, komputer, mobil, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Itu adalah objek. Jadi suatu benda yang ada, yang kita tahu dan kita paham, itu adalah merupakan sebuah objek. Selanjutnya adalah kelas. Kelas adalah kumpulan objek-objek yang memiliki atribut sama. Jadi ketika kita sudah mempunyai sebuah objek, kita kumpulkan objek-objek yang memiliki atribut sama. Contohnya seperti ini. Jadi semua objeknya kita pilih salah satu contoh. Di sini ada kursi, meja, buku, sepeda, komputer. Semua ada sepeda. Sepeda karena kelas itu kumpulan, berarti tidak hanya satu. Semua sepeda, mobil, sepeda motor, itu kelasnya adalah alat transportasi. Kira-kira seperti itu. Jadi gambarannya, kelas itu adalah kumpulan dari beberapa objek yang memiliki atribut sama. Nah, sepeda, mobil, sepeda motor itu adalah objek terdiri dari beberapa atribut yang sama. Contohnya adalah sepeda mobil mempunyai roda, mempunyai
rantai, mempunyai shockbreaker. Nah, di situ itu bisa dikategorikan menjadi alat transportasi darat, lebih spesifik seperti itu. Terus selanjutnya adalah abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan sebuah program untuk melewati aspek informasi yang diolah. Adalah kemampuan untuk fokus pada inti permasalahan. Jadi di dalam OOP, abstraksi di sini adalah berfungsi untuk mengolah program untuk melewati aspek informasi yang diolah. Jadi bagaimana kita mendefinisikan data, mendeskripsikan data, dan kita abstraksikan, dan dari situlah kita bisa mengolah data tersebut. Jadi di dalam pemrograman, bagaimana kita mengabstraksi dari sebuah permasalahan tersebut menjadi beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah enkapsulasi atau pembungkus. Pembungkus merupakan penggabungan potongan-potongan informasi dan perilaku-perilaku spesifik yang bekerja pada informasi tersebut. Kemudian mengemasnya menjadi sesuatu yang disebut objek. Jadi enkapsulasi di sini adalah jadi pembungkusan. Jadi contohnya, penggambarannya seperti ini analoginya. Jadi kita mempunyai sebuah obat. Obat itu memiliki beberapa komposisi, beberapa bahan baku. Dari bahan baku itu kita jadikan satu, karena untuk obat kita pengennya lebih mudah untuk kita konsumsi, maka obat tersebut kita jadikan satu jadi serbuk itu dibungkus menjadi kapsul, kira-kira seperti itu, atau dalam bentuk tablet. Jadi dibungkus sedemikian rupa sehingga objek tersebut, yang obat tadi, dari obat tadi itu akan menjadi sebuah yang dibungkus oleh sebuah objek, dibungkus dan menjadi sebuah objek, kira-kira seperti itu. Makanya kapsul itu adalah objek, atau tablet itu adalah objek. Kelasnya apa? Obat-obatan, kira-kira seperti itu. Kembali lagi ke konsep objek-objek memiliki atribut dan metode. Kapsul, kalau kita bicara kapsul itu adalah objek, dia mempunyai atributnya banyak. Bisa pembungkusnya itu bisa komposisi atau isi di dalamnya. Metodenya apa? Untuk menyembuhkan, untuk meringankan rasa sakit dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah polimorfisme. Polimorfisme merupakan suatu fungsionalitas yang diimplementasikan dengan berbagai cara yang berbeda. Jadi di sini adalah fungsionalitas yang diimplikasikan dengan berbagai cara yang berbeda. Jadi fungsi yang dieksekusi dengan cara yang berbeda. Fungsi apa dan cara fungsi dari sebuah objek tersebut, karena di dalam OOP itu orientasinya adalah objek. Selanjutnya adalah inheritas atau pewarisan. Pewarisan merupakan pewarisan atribut dan metode dari sebuah kelas ke kelas yang lainnya. Contohnya seumpama kita kembali lagi ke alat transportasi, kelas alat transportasi. Jadi di dalam konsep OOP itu mengenal pewarisan. Di dalam kelas alat transportasi itu bisa kita wariskan lagi, seumpama alat transportasi darat. Di situ memiliki objek, mobil, bis, motor dan lain sebagainya. Terus alat transportasi laut itu bisa kapal, perahu,
kapal selam dan lain sebagainya. Terus alat transportasi udara itu bisa pesawat, helikopter dan lain-lain. Jadi di dalam konsep OOP itu mengenal pewarisan. Jadi dari satu kelas alat transportasi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Itu untuk pewarisan. Terus selanjutnya adalah kelebihan dari PBO atau OP. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pengembangan program. Jadi bagaimana kita memproduksi program itu secara dapat ditingkatkan lebih bagus karena konsepnya sudah per objek. Jadi kalau gambaran secara umum adalah PBO itu adalah ya membuat suatu program yang sudah kita petakan objek-objeknya, jadi relatif lebih mudah. Maka di yang kedua di sini kelebihannya adalah pemeliharaan lebih mudah. Kenapa? Karena sudah dalam bentuk kelas-kelas dan objek-objek. Jadi ketika kita menggambarkan suatu permasalahan, intinya program kan untuk menyelesaikan masalah. Ketika permasalahan tersebut sudah kita bagi menjadi beberapa objek dan kelas, dari situlah kita akan bisa melihat, oh permasalahan ini dilihat dari objek yang mana nih, permasalahan ini dilihat dari kelas yang mana nih. Jadi relatif lebih mudah. Terus proses pengembangan aplikasi yang lebih cepat, ya karena sudah terbagi. Dari sini bisa kita asumsikan bahwa kenapa lebih cepat, karena ketika kita sudah bagi, berarti ketika membuat program itu bisa membagi beberapa tim khusus fokus ke pemrograman. Seumpama di sini kita bisa spesifikasikan, kita bagi menjadi beberapa bagian. Cuma kita punya 3 orang untuk menyelesaikan pemrograman, karena objeknya semua ada 9, ya sudah 1 orang 3. Itu relatif lebih cepat. Terus hemat biaya pengembangan program aplikasi. Kalau hemat di sini memang relatif karena hemat dari sini dari sisi yang lain mungkin secara kuantitas itu memang lebih banyak karena kita bagi menjadi beberapa orang. Tetapi secara waktu, secara tenaga dan pikiran itu lebih hemat. Maka hemat di sini mungkin bisa secara biaya karena waktunya lebih pendek, berarti otomatis secara pengerjaan lebih cepat dan biayanya juga lebih ringan, dan juga ketepatan deadline tersebut. Terus software yang dihasilkan berkualitas tinggi, ya karena kebanyakan memang karena berorientasi objek, difokuskan kepada kelas-kelas yang sudah difungsikan. Itu saja mungkin penjelasan saya tentang konsep atau pengenalan dasar dari pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau OP. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya minggu depan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.